Halo teman-teman, kembali bertemu dengan saya. Dan hari ini saya mau melanjutkan membicarakan mengenai eh, sebuah produk yang begitu baik, yaitu dari Niken Sohonsa Corporation Jepang yang berdiri di tahun 1975. Dan produk ini dikenal sebagai Ken Koyakusai ya, dari Jepang, Ken Koyakusai. Dan ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Dan kali ini saya sekali lagi mau membahasnya. Karena kenapa? Karena Ken Koyakusai ini ya memiliki polisakarida yang terekstrak dari jamur kawaratake dan shiitake, dan banyak lagi bahan aktif yang bagus untuk kesehatan. Dan khususnya Ken Koyakusai ini untuk mencegah sel kanker dan juga melawan sel kanker. Nah, kenapa saya melanjutkan memperkenalkan Ken Koyakusai ini? Jadi begini. Jadi kemarin saya membesuk ipar saya ya. Membesuk ipar saya di sebuah rumah sakit yang sangat terkenal. Ternyata ipar saya ini terdeteksi ya, dan sudah jelas di CT scan itu ada benjolan di ginjal sebelah kiri. Dan benjolan ini sudah terdeteksi atau sudah dipastikan itu adalah tumor ya, dan tidak tanggung-tanggung, besarnya itu 5 sampai 6 cm. Dan ini sangat mengejutkan saya karena setahu saya ipar saya ini sekarang berumur 40 tahun. Gaya hidupnya atau pola hidupnya ini tidak sembarangan, artinya tidak mengonsumsi hal-hal yang tanda kutip bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, oleh sebab itu ini sangat mengejutkan sehingga saya datang ke rumah sakit itu dan saya bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kejadian ini nih minggu lalu sudah terjadi dan baru ketahuan dan pertama kali. Nah, jadi saya bertanya kepada ipar saya ini. Dan lalu dijawab bahwa selama ini sudah berpuluh-puluh tahun sebenarnya pinggangnya ini sakit, bahkan menusuk-nusuk atau tertusuk, kayaknya ditusuk-tusuk seperti itu. Namun karena ini dianggap pegel ya, pegel dan tidak ada masalah dengan organ tubuh, maka dia cuek saja. Jadi dianggap ini pegel lah ya, setelah kerja pegel. Nah, tetapi baru kemarin setelah puluhan tahun, baru kemarin minggu kemarin itu dia waktu saat membuang air kecil itu ada darahnya. Ya, ada darahnya dan sakit sekali dan sempat juga meriang. Mual tidak ya, tapi ini kan ada darah ya di saat membuang air kecil, sehingga dia mulai pergi ke dokter dan dicek, dan akhirnya ditemukan bahwa ada tumor ginjal ya, dan nggak tanggung-tanggung itu 5 sampai 6 cm. Nah, lalu kemarin saya besuk ke rumah sakit yang sangat terkenal, tidak saya sebutkan di sini. Lalu saya menunggu. Jadi ada dokter ahli ya, urologi berkunjung. Lalu saya ada di sana selalu bertanya kepada dokter. Dokter, mohon izin saya mau tanya, ini tumor 5 sampai 6 cm ini kira-kira berapa tahun ya berkembangnya? Lalu dokter berkata bahwa ini dugaan saja, ada kemungkinan 1 sampai 2 tahun sehingga berkembang sedemikian besar, 5 sampai 6 cm. Lalu saya mulai berpikir bahwa 1 sampai 2 tahun itu jelas-jelas ipar saya ini ya, kembali lagi saya katakan hidupnya normal saja, tidak ada hal-hal yang kelewatan di dalam hidupnya, ya kan? Nah, lalu saya bertanya sama ipar saya, apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu konsumsi selama ini? Tidak ada yang aneh gitu. Cuman karena dia umur 40 sekarang, jadi dia cerita bahwa sekitar tahun 20-an waktu masih kuliah di Amerika itu
dia sering minum minuman bersoda ya, yang sekarang juga gampang ditemukan, itu bersoda. Saya tidak sebutkan mereknya. Nah, apa itu kemungkinannya? Nah, saya juga tidak tahu apa itu kemungkinannya, tetapi yang jelas air bersoda ini yang dia minum memang sangat berisiko. Ya, kadar gulanya tinggi dan bersoda, dan ini tidak baik untuk dikonsumsi setiap hari. Ya, sekali-kali boleh-boleh sajalah. Ya. Nah, apakah itu yang mencetus sehingga ada benjolan di ginjal? Saya juga tidak tahu. Nah, lalu saya berpikir, seandainya memang minuman ini yang bersoda bisa memunculkan tumor ginjal, maka ini sangat bahaya. Ya, jadi teman-teman harus menjaga juga nih untuk minum minuman yang sehat. Nah, tetapi ini kan kejadiannya 20 tahun yang lalu. Lalu sekarang sudah 20 tahun kemudian baru ada terdeteksi tumor ini 5-6 cm. Lalu apa penyebabnya? Nah, teman-teman kan tahu ya bahwa sel kanker itu kan muncul dari sel normal, dia bermutasi genetikanya dan lalu berkembang sedemikian cepat sehingga menggerogoti ya, melawan sel-sel yang normal yang kalah cepat pertumbuhannya, sehingga terjadilah sel kanker. Dan saya tanya, apakah sel kanker ini sebenarnya munculnya dari mana kepada dokter ya, sehingga ada tumor ginjal yang disebutkan bahwa sel kanker yang ada di ginjal ini ya dari sel ginjal. Nah, kita tahu ya di dalam tubuh kita tuh ada beberapa sel ya, ada sel darah, sel otot, sel syaraf, sel ya macam-macam gitu kan. Nah, sehingga ini harus hati-hati. Nah, jadi saya tanya sama dokter, karena ini kan sudah 5-6 cm dan dia ada di, nanti saya akan berikan fotonya ya. Fotonya itu 5-6 cm itu sudah lebih besar, hampir setengah dari ginjalnya yang sebelah kiri. Sehingga dokter bilang ini harus diangkat semua. Ya, walaupun faktanya ginjal sebelah kiri yang ada tumor ini masih berfungsi dengan baik. Ya, masih berfungsi dengan baik. Tetapi harus diangkat. Nah, lalu saya berpikir, kalau fungsi yang masih baik itu diangkat, diambil, apakah ada cara lain untuk menyelamatkan ya, paling tidak tumornya saja yang diambil, jangan sampai dengan ginjalnya. Nah, ini dijawab bahwa kalau tidak diambil ginjalnya, maka ada kemungkinan menyebar, gitu ya. Ya, walaupun sudah diambil tumornya, karena bagaimanapun setelah dioperasi ginjalnya diambil, itu masih tetap harus diperiksa apakah akan menyebar atau sudah menyebar atau belum ke organ yang lain. Nah, ini kan jadi risiko tersendiri. Jadi sudah dioperasi lalu tetap harus diperiksa. Nah, syukur-syukur tidak ada penyebaran, tetapi kan semua orang sekalipun dokter juga tidak berani menjamin setelah dioperasi. Nah, lalu bagaimana? Apakah bisa dengan cara lain tidak dioperasi? Lalu dokter mengatakan ada satu cara, yaitu membekukan sel kankernya itu. Ya, yang namanya krioterapi ya, krioterapi. Jadi disuntikkan di sel kankernya sehingga membeku. Nah, ini pun katanya tidak banyak di rumah sakit di Indonesia. Harus di luar negeri, dan ini belum menjadi praktek yang secara global ya. Jadi yang umumnya itu adalah dioperasi ya. Kalau tidak bisa dioperasi atau begitu dioperasi masih ada penyebaran, nah itu harus dicari dan bisa masuk ke stadium-stadium berikutnya. Kalau sudah sampai 3 ke 4 itu harus kemoterapi. Nah, bukankah kalau kita bicara kanker ini sangat takut ya, buat setiap orang yang terdeteksi kanker ini kan sangat takut ya. Nah, tapi nanti di akhir video ini saya ada pesan ya, bagaimana mengatasi ketakutan itu.
Nah, kembali lagi dengan ipar saya ini, sehingga dia sekarang lagi bingung juga, sedang berkonsultasi dengan dokter yang ada di rumah sakit itu, bahkan dia berkonsultasi juga dengan dokter yang ada di Singapura untuk second opinion. Dan ternyata dokter Singapura juga mengatakan ini harus diangkat. Nah, teman-teman, kita tahu ya, ginjal itu berfungsi sangat penting ya di tubuh kita, yaitu menyaring racun ya, menyaring zat-zat yang tidak terpakai setelah kita minum atau makan, sehingga ini nanti terbuang melalui urin. Nah, di samping ginjal ini juga memproduksi enzim renin ya, sama juga eritropoietin gitu kan. Eritropoietin gitu kan. Benar nggak nih saya ngomong? Eritropoietin ya, eritropoietin. Nah, ini hormon ya yang menghasilkan sel darah merah. Nah, jadi kalau enzim atau hormon enzim renin itu kan untuk mengimbangi ya, supaya tekanan darah itu tidak terlalu tinggi dan seperti itu ya. Jadi fungsi ginjal ini sangat penting sekali, sebab kalau sampai fungsi ginjal ini terpengaruh atau rusak atau tidak berfungsi, maka itu akan mengganggu organ tubuh vital yang lain seperti paru-paru, jantung, dan lain-lain ya. Jadi ini sangat serius ya, ginjal ini. Nah, kembali lagi, kalau diangkat satu ginjal yang sebelah kiri ya, dengan kasus ipar saya ini, maka hanya ada satu ginjal ya. Walaupun dikatakan manusia bisa hidup dengan satu ginjal, tetapi kembali lagi dengan filosofi atau dengan pikiran saya, bahwa kalau fungsinya masih bagus, kenapa diangkat? Apakah tidak bisa hanya tumornya yang dimatikan ya, atau dioperasi, sekalipun kalau mau operasi tumornya saja. Nah, ini kan semua adalah keputusan dari dokter yang menangani, tetapi ini pikiran saya. Nah, jadi teman-teman, jadi fungsi ginjal ini sangat penting. Nah, gejala-gejala yang sering timbul akibat dari gangguan ginjal ini ya, salah satunya kalau sudah sampai tahap yang agak serius itu, kalau membuang air kecil itu darah ya, punya darah. Selain ada batu ginjal juga itu menyebabkan, tetapi bisa saja itu juga waktu saat kita membuang air kecil dia berdarah. Kedua, sering nyeri ya, bagian pinggang, bagian depan di bawah perut itu tertusuk-tusuk ya, seperti yang dialami oleh ipar saya. Nah, selain itu juga tekanan darah tinggi. Nah, lalu juga berat badan makin hari makin berkurang dan lemas ya. Ini menurut gejala medis, gejala yang orang kena masalah ginjal. Nah, di samping, kenapa ini bisa terjadi? Ya, ada kalanya bisa saja tanpa kita sadari kita minum minuman yang tidak baik ya. Seberapa lama kita tidak tahu, tapi kalau yang tidak baik ini kita tidak ketahui dan kita minum terus, ya bisa saja jadi bermasalah ginjalnya. Atau makanan yang kurang sehat, junk food, atau makanan yang mengandung radikal bebas ya, misalnya keju-kejuan, lalu bakar-bakaran, dan banyak sebetulnya yang akan menyebabkan radikal bebas, sehingga ketahanan tubuh kita ini tidak mampu untuk melawan penyakit yang ada. Apalagi kalau sel kanker itu sudah ada di dalam tubuh, maka ya sudah, semakin hari semakin parah ya. Nah, oleh sebab itu saya berpikir bahwa produk Kenko Yaksai ini kan mengandung polisakarida yang terekstrak dari jamur kawaratake dan shiitake. Dan ini jamur-jamur ini adalah untuk melawan sel kanker ya, melawan sel kanker. Sehingga saya menganjurkan coba untuk alternatifnya, yuk coba minum Kenko Yaksai ini. Nah, sedang
dipertimbangkan apakah mau dioperasi atau di mengonsumsi herbal yang baik ya, jamur-jamuran seperti Kenkoyasai. Dan juga harus hati-hati tatkala kita memutuskan untuk minum suplemen ya atau herbal yang katanya bisa melawan sel kanker, itu pun harus hati-hati ya, karena banyak di luar sana produknya juga tidak terjamin, kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itu kalau produk dari Jepang seperti Kenkoyasai ini yang terjamin ya, bahkan di Jepang juga ada asuransinya bagi yang minum Kenkoyasai atau yang diproduksi oleh Nikken Sohonsa seperti Clostamin, macam-macam Clostamin series ya, termasuk Kenkoyasai itu dijamin oleh asuransi. Nah, jadi karena kandungannya baik. Nah, ini cerita ya mengenai kanker ginjal, dan itu juga harus hati-hati. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya mau katakan demikian, bahwa tubuh manusia ini sebetulnya Tuhan ciptakan ya. Kalau kita percaya kita manusia adalah ciptaan Tuhan, maka mau tidak mau kita harus percaya bahwa apa yang dicipta, khususnya manusia dan organ-organ yang ada di dalam itu baik, sempurna ya. Jadi sebenarnya manusia itu tidak akan punya penyakit, karena dia akan menyembuhkan dirinya sendiri ya. Kalau ada penyakit, kita akan sembuh dengan sendirinya karena di dalam organ ini saling membantu ya untuk menyehatkan diri kita. Cuma pertanyaannya kadang-kala sudah tidak mampu lagi organ-organ tertentu untuk menyehatkan atau menyembuhkan, karena kita tidak berpengetahuan di dalam hidup kita. Mungkin minum sembarangan, makan sembarangan, sehingga organ tubuh ini tidak bisa mendeteksi atau menyembuhkan, karena kita tidak tahu ya bahwa kita sudah merusak tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan kita sudah tahu tapi kita menantang. Kita anggap enggak apa-apa ya, saya nggak sakit ini, saya masih muda ini, dan segala macam alasan sehingga dia labrak saja apa yang dia tahu dan tidak peduli. Nah, oleh sebab itu, kalau teman-teman atau kita semua terdeteksi ya, karena kanker ini kan penyakit yang sangat menakutkan ya, karena datangnya juga bisa tahu-taunya ada sel kanker ya, kecuali keturunan. Kita tahu bahwa dia keturunan, memang ada keturunan dari sebelumnya ini ada potensi sel kanker. Nah, tetapi kan ada banyak yang tidak ada keturunan, tapi ini terjadi karena eksternal, yang makan yang jorok, minum yang tidak benar, pola hidup, pulang malam, stres dan segala macam. Ini bisa menjadi kontribusi. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu bahwa kita terdeteksi kanker, memang secara manusia itu kita panik. Tetapi yang ketiga saya mau bilang, sekalipun itu faktanya kenyataan, dan kita percaya bahwa organ tubuh ini adalah ciptaan Tuhan, maka mau tidak mau kita harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu, bukan dokter. Ke Tuhan dulu dan minta ampun. Ya, dan minta pencerahan dan bertobat, karena kita sudah merusak apa yang Tuhan berikan buat kita. Itu dulu. Jadi jangan cari dokter. Oke? Nah, setelah kita minta ampun kepada Tuhan, maka mau tidak mau kita diberikan hikmat. Nah, tatkala hikmat ini Tuhan berikan, maka ada jalan-jalan tertentu yang bukan satu saja, mungkin ada beberapa cara yang Tuhan tuntun supaya kita mengambilnya atau menerimanya untuk kesembuhan ini. Bisa melalui operasi, bisa melalui krioterapi yang katanya itu untuk dibekukan, atau juga tidak mengambil tindakan seperti itu, tetapi minum minuman yang Tuhan tunjukkan. Ya, salah satunya misalnya Kenkoyasai ini. Ya, setelah teman-teman mengikuti video ini, bisa saja. Ya, jadi Tuhan bisa memberikan pilihan yang mana. Ya, tetapi jangan membatasi diri, harus begini, kata
dokter atau kata siapapun. Tetapi kembali lagi yang tadi saya bilang, pertama minta ampun, kedua minta Tuhan pimpin, ya jangan panik karena bagaimanapun ini tubuhnya Tuhan, ya kan? Tuhan yang punya tubuh kita ini, hidup ini juga Tuhan yang punya, maka kita tidak boleh lupa bahwa kita harus pertama kali datang kepada pemilik tubuh kita ini untuk diberikan hikmat kesembuhannya dengan cara apa. Oke? Nah, ini yang saya mau pesankan. Jadi jangan panik juga tatkala kita terdeteksi bahwa ada kanker atau kanker apa saja ya di dalam tubuh kita. Karena tidak ada kuasa yang lebih besar kecuali kuasa Tuhan dan cara Tuhan. Nah, tatkala diberikan pilihan, ambil ya, ambil. Sekalipun nggak lazim, bisa saja itu sembuh ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, jadi saya akan doakan ipar saya ini supaya dia mendapatkan hikmat apa yang harus dilakukan. Ya, untuk teman-teman yang mungkin saudaranya juga ada tumor atau kanker, ya entah kanker apa, paru-paru, payudara, serviks, atau ginjal, atau apapun lah, jangan panik ya, berhikmat untuk bagaimana menyembuhkannya supaya tubuh kita ini menjadi normal dan minimal kita bisa menghargai tubuh ini di hadapan Tuhan dan sehingga dia berkenan untuk hidup kita ya. Kembali lagi, jaga kesehatan, tetap sehat ya, berhikmat di dalam hidup, pilih makanan yang sehat, pilih minuman yang benar dan sehat, dan gaya hidup yang benar. Ya, oke, sampai di sini dulu. Nanti kalau ada cerita yang lain tentang kanker, saya akan share kembali. Ya, tetap sehat.